Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang berpegang teguh pada prinsip. Dunia sudah rusak oleh dosa. Kita hidup di tengah-tengah manusia berdosa, sehingga bukan hal yang mengagetkan kalau setiap hari kita diperhadapkan kepada berbagai macam ancaman dalam kehidupan kita. Penyakit yang bertambah-tambah, bencana alam, musibah, kejahatan manusia yang juga semakin hari semakin bertambah-tambah jahat. Kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu, tetapi kita bisa menjadi pemenang di semua area kehidupan kita. Iman kita tidak akan pernah menjadi lemah oleh keadaan kalau kita memiliki iman yang benar dan kita berpegang teguh kepada prinsip yang benar. Mari kita belajar dari seorang Daniel. Kita akan baca dulu dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu." Ayat 23, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ini adalah bagian akhir dari tragedi gua singa yang dihadapi oleh Daniel. Kita tahu semua kisah bagaimana Daniel harus berhadapan dengan singa-singa yang mengancam nyawanya. Kita lihat bagaimana kemudian pada akhir dari kisah gua singa itu adalah bagaimana Daniel bisa memenang terhadap singa-singa itu, dalam arti singa-singa itu dikatakan tidak mengapa-ngapakan aku. Dalam hal ini bukan masalah Daniel menang terhadap singa-singa atau Daniel selamat dari singa-singa, tetapi bagaimana prinsip Daniel itu bisa dipertahankan dan Daniel bisa menang terhadap orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya. Bagaimana Daniel bisa berhasil? Yang pertama adalah Daniel itu berpegang teguh kepada prinsip hidup yang saleh, sampai Daniel pun tidak mencemarkan dirinya dengan makanan-makanan raja. Bagaimana Daniel menjaga prinsip kehidupan yang saleh sampai dalam hal-hal makanan, dan bagaimana Daniel sampai dikatakan tidak didapati kesalahan atau kelalaian di dalam kehidupan Daniel. Di dalam pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, "Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya." Jadi kita lihat bagaimana kesalehan hidup Daniel sehingga tidak didapati kelalaian, kesalahan apapun, baik dalam hal sikapnya di dalam pemerintahan, dia sebagai seorang yang dipakai oleh raja di dalam kerajaan Babel pada saat itu, didapati Daniel tidak memiliki kesalahan apapun karena Daniel bertahan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap menjadikan Tuhan sebagai sesembahannya dan dia tidak beralih kepada Allah-Allah kafir. Dan hal inilah yang juga dibuat oleh musuh-musuhnya untuk menjadi bahan untuk menjatuhkan Daniel. Itu Daniel diperhadapkan kepada tantangan untuk tidak berdoa kepada Allah lain, untuk tidak menyampaikan permintaan-permintaan apapun, hanya kepada raja. Dan bagaimana Daniel tetap bertahan di dalam ibadah yang tetap. Dalam pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan." Musuh-musuh Daniel berusaha untuk mencari kesalahan Daniel lewat ibadahnya, sehingga ditetapkan suatu perintah dalam 30 hari mereka tidak boleh menyampaikan permohonan kepada siapapun, hanya kepada raja. Tetapi kita lihat bagaimana Daniel tetap setia kepada Allah yang disembahnya, dan dia tetap berdoa hanya kepada
Tuhan. Inilah prinsip yang dipegang oleh Daniel, di mana dia bertahan di dalam prinsip hidup yang saleh, dia bertahan di dalam prinsip ibadah yang tetap kepada Allah, sehingga sampai pada akhirnya diperhadapkan kepada maut sekalipun, kepada ancaman terhadap nyawanya sekalipun, Daniel tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi sulit saat ini ada berbagai macam ancaman kesulitan dalam kehidupan kita, masalah, bencana alam, kejahatan dan sebagainya. Kita juga harus bisa miliki teladan dari kehidupan Daniel ini. Artinya kita belajar dari kehidupan Daniel ini supaya kita bisa bertahan dan kita bisa menang di semua area kehidupan kita. Jadi kita belajar dari Daniel. Yang pertama, untuk memiliki iman yang benar. Iman hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman yang benar itulah akan membuat kita menjadi kuat di dalam berbagai macam ancaman kehidupan. Kemudian kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan pegang teguh prinsip itu. Jangan pernah digoyahkan untuk kita melanggar firman Tuhan, untuk melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dan kita percaya ketika kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, maka ada intervensi kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk kita bertahan dan menjadi orang-orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak menjadi lemah iman kita, tetapi bahkan kita menjadi pemenang-pemenang seperti Daniel. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam segala hal. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki iman yang benar hanya kepada Tuhan. Dan beri kepada kami juga kemampuan untuk kami bertahan di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran itu. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami untuk kami ya Tuhan menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap arena pertandingan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.